Kerja apa? Bingung jawabnya apa. Banyak kan orang bilang, paling selesai wisuda nganggur. Ya, calon-calon pengangguran nih, calon-calon pengangguran. Saya jawab lagi, pengangguran. Wadaw, pengangguran. Nggak gini, aku tuh cuman pengen ngasih tahu ke orang-orang setelah mereka wisuda itu Oh, apa aja gitu kelakuannya. Maksudnya bukan banyak kan orang bilang, paling selesai wisuda nganggur. Ya, calon-calon pengangguran nih, calon-calon pengangguran kan gitu. Makanya itu. Banyak orang kan emang pekerjaan orang-orang itu memang sekarang itu kan milenial banget tuh, nggak kerja tapi uangnya banyak. Kan ini milenial banget, nggak tahu kerja apa tapi ente yang uangnya banyak itu. apanya? Kena tuyul. Kampret. Berarti selesai wisuda banyak dong, kayak teman baru kita dapat, terus ilmu baru kita dapat juga. Iya, seperti itu. Tadi bilang ada keluarga baru juga. Keluarga baru juga. Terus kalau semisal selesai wisuda terus dari keluarga, tuntutan dari keluarga pastinya kan ada juga. Pastinya dong. Itu yang susah artinya. Mau jelasin sama keluarga, pekerjaan kita ya bagi mereka nggak menjanjikan. Iya. Nggak ada jaminan masa depan juga. Kalau jadi PNS ya kita aman, tinggal bilang aja pegawai negeri sipil, asik. Mau cari mertua juga gampang. Ngelamar anaknya orang Iya, kayak apa, jadi pegawai negeri, Pak, jadi gitu kan. mantu idaman kalau PNS tuh kan. Tapi kan susah, Pak. Susah banget. Nunggu tua pun juga susah kalau mau PNS. Ya, ikhtiar doa asik. Dan terus ini lagi. Religius banget cuy. Apalagi kalau kamu kayak dituntut untuk bekerja, seharusnya kuliah itu kan tidak mencetak seorang pekerja. Iya, jadi gini loh. Karena saya kan kuliahnya di ini, di pendidikan, Universitas pendidikan. Salahnya pendidikan kita itu adalah menciptakan orang-orang ya seperti robot gitu. Kayak pabrik. Jadi universitas tuh kayak pabrik. Kok bisa kayak pabrik? Iya, karena kita diciptakan untuk market, pasar. Jadi bedanya kita dengan Finlandia misalnya. Finlandia itu orang sekolah untuk kebahagiaan lahir dan batin. Sedangkan orang Indonesia sekolah ya itu untuk ya dalam tanda kutip kemakmuran adalah bekerja. Jadi kemakmuran kita dengan orang Finlandia, makmur orang Finlandia itu adalah ketika batinnya puas dengan pendidikan yang dia punya. Sedangkan orang Indonesia merasa makmur jika dia bekerja. Iya, benar-benar. Berarti kalau menurutku gini, Pak, daripada kalau kamu kuliah terus disuruh kerja, mending kamu jangan kuliah tapi kamu ikut pelatihan kerja. Langsung jadi kan. Kan iya, langsung ikut pelatihan kerja. Iya, jadi tujuannya kuliah sebenarnya membentuk karakter, pola pikir. Iya, pola pikir. Bagaimana kamu mengambil keputusan yang baik. Itu yang paling penting. Iya, kebanyakan sih dari orang tua sih. Banyak beban-beban anak-anak itu dari orang tuanya. Dia setelah kuliah harus gini. Dan ternyata kalau dipikir-pikir bagi anak-anak yang mahasiswa, ya seharusnya kalau memang nurutin kata orang tua, ya udah orang tuanya aja yang suruh kuliah. Ya itu terkadang banyak mahasiswa gara-gara tekanan batin, apalagi yang udah skripsi gitu kan ya. Tekanan batinnya itu sangat dipompa banget. Ditekan banget. Kenapa ente sekarang? Enggak. Oh, enggak. Tertekan banget kan, harus selesai pada tepat waktu. Kamu kemarin selesai berapa? 4 tahun, normal lah. Normal. 4 tahun. Normal. Jadi emang kemarin sempat mau nambah sih. Mau nambah 1 tahun lagi gitu. Mau nambah cuman karena orang rumah tiap hari telepon skripsi sampai mana. Itu sih yang jadi pemacu untuk ngerjain. Jadi motivasi. Kalau nggak ditelepon udah nggak kelar. Kenapa kok kamu mau nambah masa kuliah 1 tahun lagi? Maksudnya ingin mundur wisudanya, kenapa? Kemarin itu kan ini sih kejadiannya itu saya merasa bahwa kalau seandainya saya wisuda jadi masa untuk jadi mahasiswa itu kurang prosesnya. Kan status mahasiswa itu bagi sebagian orang ya status yang luar biasa. Jadi misalnya saya keluar kota gitu, terus ditanya
dari mana atau enggak, ya dari mana kan biasanya dari ya sana gitu, Bali gitu. Di situ kerja apa enggak Pak, mahasiswa. Gitu. Jadi grade-nya itu lebih naik cuy. Terus kenapa kalau kamu udah wisuda? Kalau sekarang ditanya kerja apa, bingung jawabnya apa nih. Bilang aja freelancer Pak. Iya freelancer, terus dijalanin lagi freelancer tuh begini kan susah Pak. Iya sih. Saya jawab lagi pengangguran. Wadaw, pengangguran. Kalau mahasiswa itu gagah banget kan. Mahasiswa kataku sih enggak gagah sih. Gagah itu ketika kamu udah punya usaha sendiri. Oh, beda lagi tuh perspektifnya. Ini Pak, mengenai kebanyakan kan orang tua tidak ingin anaknya kuliah, ataupun kebanyakan anak-anak itu tidak ingin kuliah karena mindsetnya itu nanti bakalan setelah kuliah itu bakalan tetap gak bakalan jadi apa-apa. Bakalan tetap jadi pengangguran. Ngapain sih kuliah? Kan iya. Ngapain sih kuliah? Kan banyak tuh sarjana pengangguran gitu. Itu yang jadi mindset masyarakat Indonesia sekarang banyak seperti itu. Itu kan jadi penyakit menurut saya. Ya emang jelas-jelas penyakit. Karena lebih kejam dari corona. Bukan. Ya iya. Berarti ini harus social distancing ya. Menurut kamu itu gimana ya? Oke. Kalau itu sih gini, itu kan berhubungan dengan pola pikir sama paradigma. Pola pikir sama paradigma. Kalau mau berantas itu ya sampai ke akarnya, apalagi sudah berhubungan sama orang tua. Nah, jika udah seperti itu, kalau menurut saya sih pendekatan kita, terutama ente sebagai mahasiswa, ya minimal memberikan semacam edukasi tentang gimana sih sebenarnya orang itu kenapa harus sekolah atau kuliah, apa yang dicari, apakah cuma sebatas pekerjaan. Ya kalau cuma sebatas pekerjaan jadi ya mohon maaf ya, ojek aja udah kerja. Itu kan pekerjaan. Jadi kesimpulan untuk kita yang untuk mahasiswa ataupun yang sudah pasca sarjana, udah sarjana ini, menurutmu apa dari semua pembahasan kita tadi? Jadi gini, saya selalu berpikiran bahwa anak muda itu tidak boleh mati muda, karena tugas utamanya adalah berkarya. Apa saja berkaryanya, bisa seperti ente buat konten, bisa menulis, bisa kegiatan sosial, itu lebih malah kegiatan sosial project, atau enggak yang paling nih ya, minimal membuat orang tua kita bahagia. Ya, setidaknya walaupun kita tidak membuat orang tua kita bahagia, kita tidak membuat orang tua kita merasa malu. Benar sekali. Kalau emang kita nggak bisa, apalagi susah. Jadi ruang-ruang kreatif itu ditumbuhkan oleh anak muda sebenarnya. Entah nanti timbul ide-ide kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Dan anak muda menurut saya jangan hanya mendekam di rumah saja ataupun nanti lingkupnya hanya itu saja, tapi berjalan lebih panjang atau melangkah lebih jauh lagi, cari kehidupan yang lain. Artinya kita belajar dari sana, karena dari perjalanan itu kita biasanya akan didewasakan secara tidak langsung. Ya cari teman-teman yang misalnya satu pemikiran sama kita, lebih-lebih kita bisa mempengaruhi orang lebih banyak, itu lebih bagus lagi gitu, menurut saya. Makanya rugi sekali ketika usia masih muda tapi tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena bagi saya usia muda itu singkat adanya. Bisa hari ini kita bakalan dipanggil sama Tuhan, lalu kita akan bingung, artinya kita sudah ngapain. Iya, kita pernah ngelakuin apa. Ya seperti itu.
Ya mungkin itu saja pembahasan ngopi kita, ngobrol pintar perkara ilmu. Ya seperti itu konten podcast saya. Ini nyoba-nyoba aja sih guys. Eh, Oke mungkin next time kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman saya lagi dengan ilmu-ilmu yang baru lagi. Bagi kalian kalau kalian suka jangan lupa klik like, comment dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.